فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا ساعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarh kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Zaid bin Hadi al-Madkhali asbahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman 34, disimak bagian tengah itu. Wa hakadha daraballahu azza wa jalla al-mathal li ahli iman bi syajaratin thayyibah. Ini masalah apa? Masalah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya kadangkala memberikan permisalan-permisalan. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sedangkan nabinya di dalam sunnahnya. Kita lihat, dan demikian juga Allah taala telah berikan permisalan untuk orang-orang yang beriman dengan apa? Dengan pohon yang bagus. Di permisalannya orang yang beriman itu seperti pohon yang bagus. Paham ya? Bahkan kemarin kalau kita lihat hadis yang kita baca kemarin, Rasulullah alaihi wassalam mempermisalkan seorang mukmin dengan pohon apa? Pohon kurma. Karena pohon kurma itu daunnya enggak berguguran, kokoh itu loh. Paham ya? Kita lihat. Asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Landasan dasar pokoknya, pondasinya itu kokoh. Sedangkan cabangnya menjulang ke langit. Ranting-rantingnya. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya seorang mukmin itu kokoh dan manfaatnya bisa apa? Bisa lebih menyeluruh. Dimanfaatkan, diambil manfaat oleh orang lain. Wa daraba li diddihim al-mathal, dan juga Allah taala memberikan permisalan untuk lawan mereka. Siapa lawan mereka berarti? Orang-orang kafir. Dengan suatu permisalan biqaulihi wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah ustussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Ini permisalan orang kafir ini. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya apa, barakallahu fiik, kalau orang mukmin itu dipermisalkan dengan permisalan pohon yang kokoh, akarnya kokoh, kemudian apa? Bermanfaat untuk orang lain. Sedangkan orang kafir dan permisalannya, kalimat yang jelek, maksudnya adalah apa? Adalah barakallahu fiik, kata-kata yang jelek itu maksudnya orang-orang kafir. Itu permisalannya seperti pohon yang jelek, pohon yang buruk. Faham? Yang tidak kokoh. Kalaupun berada di atas muka bumi enggak kokoh. Malaha min qarar, tidak ada kekokohan tetap di situ. Maksudnya berubah-ubah. Berubah-ubah, tidak kokoh. Kemudian barakallahu fiik, mudah untuk patah dan juga tercabut. Berbeda dengan orang mukmin tadi. Wa darabal matsal li butlani a'mal kuffar, qala ta'ala, dan Allah taala juga memberikan permisalan mengenai batilnya amalan, rusaknya amalan orang-orang kufar. Qala ta'ala
Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'malahum. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamad istaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwad dhalalul ba'id. Permisalan orang-orang kafir yang mereka kufur dengan Rabb mereka, amalan-amalan mereka itu ibaratnya seperti debu. Paham ya? Yang diterpa oleh angin. Jadi enggak ada manfaatnya. Habaan mansura, debu yang berterbangan. Paham ya? Yang mana mereka tidak mampu terhadap sesuatu apapun yang mereka upayakan, yang mereka usahakan, maksudnya enggak ada nilainya gitu loh. Enggak dapat apa-apa. Paham ya? Di dalam ayat yang lainnya juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang kufar, orang-orang musyrikun, amalan mereka itu bagaikan apa? Bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Mafhum? Naam. Kita lihat dzalika huwad dhalalul ba'id. Naam. Yang demikian itu merupakan kesesatan yang sangat jauh. Jadi orang-orang kafir Allah taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami pertunjukkan, kami perlihatkan amalan-amalan yang dulu mereka amalkan di dunia, kemudian kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Maksudnya enggak ada nilainya. Karena orang kafir bagaimanapun sebaik apapun yang mereka lakukan di dunia, semuanya sudah ditunaikan di dunia. Di akhirat di mana tempat kembalinya? Di neraka. Paham ya? La yamutu fiha wala yahya. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wal amsalu fil Qur'anil Karim was sunnah al-mutahharah katsiratun jiddan. Perhatikan itu. Dan permisalan-permisalan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam sunnah yang suci, sunnah nabawiyah maksudnya, banyak sekali. Wa nafi'atun, dan juga bermanfaat liman yaqiluha, bagi orang yang memahaminya. Paham ya? Wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu mereka bisa memahami, dan termasuk sarana media seseorang bisa mendapatkan ilmu di antaranya apa? Pemahaman ini. Paham ya? Nah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu ada peringatan bagi siapa yang punya qalbun, yaitu akal, untuk memahami, alqas sam'a, dan dia mencurahkan pendengarannya, wa huwa syahid, menyaksikan. Dan ini juga dipakai pendalilan para ulama bahwasanya termasuk salah satu cara mengambil ilmu dengan mudah dan juga cepat dia dapatkan adalah talaki, ketemu langsung. Duduk di majelis ilmu, mendengarkan di situ. Beda dengan mendengarkan audio, rekaman audio dan semisalnya beda. Beda dengan yang apa? Langsung duduk majelis ilmu, tatap muka langsung, nah seperti itu. Wa kana ba'du salaf idza qara'al mathal wa lam ya'rif madlulahu baka. Lihat ini bagaimana para salaf dahulu. Dan sungguh dahulu sebagian para salaf itu apabila membaca suatu permisalan tapi tidak mengetahui apa yang ditunjukkan permisalan tersebut, baka, menangis. Menangis, bayangkan. Naam. Wattahama nafsahu, dan dia sampai mencurigai dirinya, annahu laisa minal alimin, berarti aku ini bukan orang alim. Berarti aku ini enggak punya ilmu karena enggak paham apa yang ditunjukkan permisalan ini. Lihat itu. Istinbatan min qaulillah azza wa jalla, mengambil istinbat, berdalilkan dengan perkataan Allah taala, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan itulah permisalan-permisalan yang kami berikan kepada manusia, dan tidak ada yang memahami permisalan tersebut kecuali orang-orang yang berilmu. Karena orang-orang berilmu dia paham apa yang ditunjukkan oleh permisalan tersebut. Mempermisalkan untuk orang kufar atau untuk orang-orang mukmin, paham mereka. Wa min huna yanbaghi li tullabil ilm, penting ini, ala sabilil khusus tadabburul amsal. Lihat ini. Dari sinilah selayaknya bagi seorang pencari ilmu secara khusus untuk mau tadabbur, merenungi,
merenungi, memperhatikan al-amsal, permisalan-permisalan di dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Liyattali'u 'ala ma'aniha, agar mereka bisa melihat makna-maknanya. Ya, bisa melihat makna-maknanya. Fakam fiha min 'aunin lid-du'ati ila Allah 'azza wa jalla fi mawa'idhihim wa tawjihatihim li'umumin nas. Masyaallah. Betapa banyak makna-makna yang terkandung dalam permisalan-permisalan tersebut yang bisa menolong, membantu para dai Allah Azza wa Jalla di dalam apa? Di dalam mau'idah-mau'idah mereka. Di dalam nasihat-nasihat mereka, wejangan-wejangan mereka, di dalam arahan-arahan mereka untuk keumuman manusia. Jadi kalau dia itu paham istinbat, misalkan dia membaca salah satu ayat yang menjelaskan permisalan, dia paham isinya, paham kandungannya, dia nanti lebih mudah menjelaskan kepada umat itu. Paham ya? Lebih mudah menjelaskan kepada manusia. Karena dia paham maknanya dan juga paham letak permisalannya itu apa gitu loh. Bisa dipahami ya? Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yadribul masal lil umuril muhimmah. Masyaallah. Ini hadisnya ma'ruf, sering antum dengar ini, kita baca. Dan dahulu Rasulullah SAW beliau juga memberikan permisalan untuk perkara-perkara yang penting. Jadi beliau juga memberikan permisalan untuk perkara-perkara yang penting. Kama fi hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Musa al-Asy'ari? Sahabat yang mulia, suaranya sangat indah. Laqad utita mizmar min mazamir Ali Daud. Sungguh engkau telah diberi suara yang indah sebagaimana suara yang indah keluarga Daud alaihissalam. Ayo na'am? Ayo Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di dalam sahihain faqad daraba, masalan sungguh Rasulullah berikan suatu permisalan lima auhahu Allah azza wa jalla terhadap apa yang telah wahyukan kepadanya ilaih wa mawaqiful ummah hiyalah, dan juga bagaimana umat barakallahu fiik menyambut dan juga menghadapi keadaan tersebut. Maksudnya keadaan-keadaan umat ini bagaimana di dalam menerima wahyu itu ya. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu kan. Nah, bagaimana umatnya ini menyambut wahyunya bagaimana? Nerima, nolak, bantah, bangkang, ngeyel, bandel atau apa? Nah, kita lihat. Soalnya hadisnya bagus sekali ini. Kisahnya sangat mengharukan. Ada 3 nanti. Kita lihat. Inna masalama ba'athani Allah bihi azza wa jal minal huda wal ilm kamathali ghaisin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma fa'anbatatil kala'a wal ushbal kathir. Ini pertama dulu. Sesungguhnya permisalan apa-apa yang Allah telah mengutusku dengannya berupa petunjuk dan ilmu itu seperti permisalan air hujan yang menimpa suatu tanah atau bumi, kemudian ada di bumi tersebut, tanah tersebut yang yang subur. Ada sekelompok yang bagus, tanahnya subur. Qabilatul ma, menerima air. Fa'anbatal kal'a, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wal ushbal katsir, dan rerumputan yang banyak. Wa kana minha, ada juga di antaranya, di antara tanah-tanah yang ada itu walaupun tersiram air, ajadib, yaitu gersang dan tandus. Amsakatul ma, air nampung dan nahan. Fanafa'allahu biha lakala, maka tumbuh-tumbuhan sekitarnya pun bisa mengambil manfaat dengannya. Faham? Nah, afan. Fanafa'allahu biha an-nasa, kemudian Allah telah berikan manfaat dengannya manusia. Manusia bisa mengambil air yang ditampung oleh apa? Tanah yang tandus tadi itu. Paham ya? Walaupun dia enggak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang lain, tapi ada air di situ. Paham ya? Kita lihat. Fasyaribu minha, akhirnya manusia mengambil minum darinya. Wastaqau, dan juga mereka mengambil apa? Saling memberikan air minum dari air tersebut. Wara'au, dan juga mereka mengembala hewan pengembalaan mereka. Hewan kambing misalnya. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra. Ini yang berikutnya, dan juga air hujan itu menimpa sekelompok tanah yang lain. Ini namanya qi'an. Tanah yang ketiga ini qi'an.
benar-benar tandus, gersang, kering. Paham ya? Yang sudah enggak bisa menahan air lagi. La tumsik ma'an wa la tumbitu kala'a. Tidak bisa menyimpan air, tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga inilah yang disebut dengan apa? Tidak peduli dengan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak peduli dengan ilmu. Paham ya? Yang pertama bagus. Dia masih menerima air, menerima ilmu dan bisa memberikan manfaat orang lain. Paham ya? Seperti tanah yang apa? Subur tadi. Air dia serap, dia simpan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rerumputan pun juga tumbuh di situ. Manfaatnya banyak kan? Kalau yang kedua tadi, itu masih bisa dikatakan bermanfaat. Hanya saja, dia nggak bisa nyebarkan kemana-mana. Orang yang ke situ, paham? Mengambil air untuk diminum, untuk hewan ternaknya. Yang ketiga ini tidak menerima air, tidak menyimpan wala syai', tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ibaratnya yang ketiga ini tidak mau belajar, enggak mau mengangkat kepalanya untuk mempelajari ilmu Al-Qur'an Sunnah sehingga tidak bisa memberikan manfaat orang lain. Paham? Nah, kita lihat biar tambah jelas. Wa aqaba dzalika biqaulih, kemudian beliau mengikutkan hadis tersebut dengan ucapannya fadzalika masalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'atsani Allah bihi. Masyaallah. Maka hal tersebut adalah permisalan untuk orang yang memahami agama Allah. Lihat, semakin paham terhadap ilmu agama, semakin apa? Allah Ta'ala berikan padanya apa? Kebaikan. Sebagaimana hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan, muttafaqun alaihi, apa hadisnya? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa kata beliau? Wa lazimu dzalik anna man lam yufaqihu Allah fid din lam yurid bihi khaira. Wa lazimu dzalik anna man lam yufaqihu Allah fid din lam yurid bihi khaira. Berarti keharusannya, konsekuensinya, barang siapa yang Allah Ta'ala tidak pahamkan dia dalam ilmu agama, Allah Ta'ala tidak inginkan padanya kebaikan. Lihat. Jadi antum dan kita nggak usah khawatir, semakin paham ilmu agama itu berarti semakin kebaikan ada gitu loh. Tapi semakin jauh dari ilmu agama, semakin bodoh terhadap ilmu agama, maka kebaikanmu semakin menjauh. Wal'iyadzubillah. Kita lihat, yang demikian itu atau hal tersebut merupakan permisalan orang yang memahami agama Allah wa nafa'ahu. Kemudian Allah Ta'ala berikan manfaat kepadanya bima ba'atsani Allah bih, dengan apa yang Allah Ta'ala utus aku dengannya. Fa'alima, dia belajar, wa 'allam, dan mengajarkan. Lihat, belajar dan mengajarkan. Jadi ilmu yang dia pelajari itu bukan hanya disimpan, kemudian dia apa? Nah, barakallahu fiik, ditumpuk, tidak, tapi dia mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hadisnya siapa itu? Utsman Ibn Affan wal Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ilmu dia dapatkan, dia mengajarkan juga. Mengajarkan ilmu itu jangan pikirannya langsung orang yang jauh-jauh. Kalau kita punya keluarga kita dulu. Di sana ada istri, ada anak, ya kan? Nah, barakallahu fiik, ada keluarga yang belum mengenal hidayah. Terus kita doakan semoga mendapatkan hidayah. Jadi ketika antum mendengar lafaz mengajarkan, itu bayangannya jangan sesuatu yang luas jauh. Keluarga dulu. Paham ya? Keluarga dulu. Bagaimana keluarga? Sudah lurus atau belum? Sudah benar atau belum? Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bih. Yang kedua, dan juga permisalan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Enggak mau peduli dengan ilmu itu loh. Ngangkat kepalanya pun enggak mau. Untuk belajar enggak mau. Kita lihat ini, perhatikan. Walam yaqbal hudallah, dan dia tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala alladzi ursiltu bih, yang aku diutus dengannya. Nah, ini hati-hati, yang tipe yang kedua ini bahaya sekali. Apalagi sekarang di akhir zaman yang banyak anak-anak muda, bisa dikatakan ABG lah. Anak baru gede, yang semisal mereka, itu kalau mereka tidak dididik dengan ilmu Al-Qur'an Sunnah, banyak yang terdoktrin dengan perkara-perkara yang sia-sia. Mulai apa? Main game, ya kan? Kemudian
tergiur dengan HP Android, akhirnya lupa belajar, disuruh belajar nggak mau, mereka ngandalkan yang instan. Sesuatu yang instan itu tidak selamanya mulus. Antum tahu pernah lihat mie instan itu? Itu kelihatannya mulus, dalamnya bumbunya lengkap, kadang-kadang kosong juga, cuma mie aja isinya. Itu yang instan. Maksudnya sesuatu yang instan itu tidak bisa kita menjamin. Makanya perlunya duduk di majelis ilmu. Bukan mengandalkan yang instan. Duduk di situ, dengarkan qala Allah qala Rasul. Bisa dipahami ya? Ini kita bicara yang di luar sana yang jauh dari agama. Paham ya? Yang mereka sudah terlanjur kehidupannya rusak waliyadzubillah. Mafhum ya? Nah, ketika antum dan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya majelis ilmu, majelis ta'lim, bersyukur. Jangan merasa wah, masa muda ana terkurangi Ustaz. Seharusnya main-main di luar malah ngaji. Jangan menyesal. Ngaji itu, belajar ilmu Al-Qur'an Sunnah itu untuk kehidupan kekal abadi nanti di mana? Di akhirat. Adapun perkara-perkara dunianya sementara. Sudah sementara, enggak kekal lagi. Itu pun sebentar. Ya enggak? Sementara, enggak kekal, itu pun sebentar. Tapi akhirat, Masya Allah, sudah kekal abadi selama-lamanya, walaupun sedikit, tapi terus berlangsung. Itu akhirat. Sudah paham ya? Tancapkan di benak kita semuanya. Antum-antum yang belajar, mulazamah duduk seperti ini, yang biasanya memang nggak ada ijazah, kita nggak ngasih ijazah memang, nggak ada rapot, nggak usah cemas sudah, nggak usah khawatir. Nanti kalau udah saatnya antum udah besar, ya kan, bekerja untuk keluarga, sudah dijamin, undang-undangnya sudah tercatat di dalam mana? Lauhul Mahfuz. Percaya nggak Rafi? Harus percaya. Kami aja percaya, ya kan? Nah maksudnya gini. Ini sekedar selingan bahwasanya orang yang tidak mau mengangkat kepalanya untuk belajar, tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itu berarti tanda keburukan. Falladzi 'alima wa 'allam hada 'ala janibin 'azim minal khair. Masyaallah, lihat itu, disimak itu. Dan orang yang belajar dan mengajarkan, maka dia berada di sisi yang sangat besar dan agung berupa kebaikan. Penting. Jadi pastikan kalau mengajarkan ilmu Al-Qur'an Sunnah ikhlas karena siapa ilman? Karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengharapkan pemberian orang lain. Jangan pernah mengharapkan harta orang lain. Jangan pernah agar dikasih sesuatu dari orang lain, jangan. Kalau ingin mengharapkan, minta sesuatu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun diberi sedikit enggak mengecewakan. Paham ya? Tapi kalau orang lain sudah enggak ngasih, diharap-harapkan, mengecewakan lagi. Paham? Penting ini menunjukkan bahwasannya barakallahu fiik, pastikan ketika belajar dan mengajarkan ilmu karena siapa Novel? Karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Wa hadhihi at-ta'ibatul ula, ini kelompok pertama, ingat-ingat. Belajar dan mengajarkan. Wa ta'ibatul lati taliha, dan kelompok yang kedua yang berikutnya, hiya tsani, yang kedua. Wa hiyal maqsud bi qaulih, inilah yang diinginkan dengan perkataan wa kana minha ajadib. Di sana ada juga tanah yang tandus. Amsakatul ma, masih bisa nahan air. Tandus ini pun masih bisa nahan air. Berarti masih ada manfaatnya ya, yang ini. Amsakatul ma, masih menahan air. Fa nafa'allahu bihan nas, maka Allah telah berikan manfaat manusia dengannya. Fasyaribu minha, mereka minum darinya, wastaqau, dan juga mereka mengambil air dari tempat tersebut. Wara'au, dan juga mereka memberikan apa? Nah, untuk apa? Hewan ternak mereka. Wa amma ta'ifatus salisah, yang ketiga ini, perhatikan yang ketiga ini, fahiyal maqsudah biqauli alaihi wassalam wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an. Dan juga air hujan tadi menimpa sekelompok yang lain, yang mana tanah tersebut benar-benar tandus, gersang, kering. La tumsik ma'an wa la tumitu kala'a. Tidak menyimpan air, tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kita lihat, yantabiku 'alaiha, terterapkan badannya, lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Lihat ini. Yang ketiga tersebut adalah orang yang tidak mau mengangkat kepalanya
untuk menerima petunjuk Allah. Lihat, orang tersebut adalah orang yang tidak mengangkat kepalanya dan tidak menerima petunjuk Allah SWT yang aku diutus dengannya. Faham? Jadi yang kewajiban buat kita apa? Kalau datang dalil Al-Quran dan As-Sunnah, apa kewajiban kita Usama? Sami'na wa ta'na. Nggak ada pilihan lagi. Walaupun nggak cocok dengan hawa nafsu kita, jangan milih sesuatu yang lain. Dalilnya? Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, halal, haram, bid'ah, sunnah, tauhid, syirik, boleh nggak kita mencari pilihan yang lain? Nggak boleh. Dalilnya? Surah Ahzab. Belum? Sudah ada gambaran? Ayo. Naam, itu dalilnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Atau mubina? Mubina atau ba'ida? Mubina ya? Mubina. Ba'ida? Al-Ahzab. Rafi' faqad dhalla dhalalan mubina wa ba'ida. Artinya barakallahu fiik, tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara halal, haram, bid'ah, sunnah, syirik, tauhid, kemudian dia mencari pilihan yang lain, yang sesuai dengan hawa nafsunya, nggak pantas itu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dan kesesatan yang nyata. Mubina atau ba'ida? Mubina. Mafhum? Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwasanya kita nggak boleh mencari pilihan lain. Seberat apapun, sami'na wa ta'na. Itulah syariat. Nah, kita lihat lagi. Wa huwa yantabiqu ala kulli man a'rada an kitabillah wa sunnati nabiyhi alaihi salatu wassalam. Allahul musta'an. Yang mana yang ketiga ini terterapkan pada orang, setiap orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berpaling dari Al-Qur'an, kitabullah, dan sunnah Rasulullah SAW. Ini hati-hati. Kalau orang sudah berpaling dari Al-Qur'an sunnah, alamat apa? Alamat apa? Alamat kesesatan. Apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah? Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Itu aja. Dalil kan Al-Qur'an sunnah kan? Barang siapa yang berpaling dari dalil Al-Qur'an sunnah, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Lihat. Makanya Al-Qur'an sunnah jangan pernah berpaling. Sami'na wa ta'na. Seberat apapun, walaupun kita berada di akhir zaman yang penuh dengan godaan, rayuan, bujukan, nah barakallahu fiik, sabar. Al-Qur'an was sunnah harga mati. Maksudnya bagaimana? Sampai kita meninggal dunia, Al-Qur'an sunnah nomor 1. Paham ya? Jangan pernah ditinggalkan. Berkata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah rahimahullah, kalau ingin selamat, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, siapa yang ingat? Ingat antum? Para ingat? Zaman ingat? Ayo. Apa? Man arada najata. Dikit lagi, sempurnakan. Man arada najata fa alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, orang yang bahagia, orang yang mengikuti jejaknya para salaf, bukan ngikutin orang-orang belakangan, mengikuti jejaknya para salaf, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in.
Ingat antum? Ingat enggak itu? Belum? Raihan. Belum juga? Hizam lagi. Belum? Fas-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Dihafalkan itu ya. Maka orang yang bahagia adalah orang yang senantiasa meniti jejaknya para salaf dan meninggalkan perkara-perkara baru yang dibikin orang belakangan. Itu termasuk perkara yang perlu kita kondisikan bahwa mengikuti jejaknya para salaf, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan, keyakinannya adalah apa? Sebab mendapatkan petunjuk dan juga apa? Sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada perincian yang lainnya mengenai orang-orang yang berpaling dari ilmu, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.